Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pada video kali ini saya mau mengkritik lagi masalah hadis yang katanya kalau seorang perempuan itu dia nggak pakai jilbab, terus sehelai rambut saja yang nampak kepada orang yang bukan mahramnya, maka ia akan mendapatkan siksaan 1000 tahun di neraka untuk sehelai rambutnya gitu kan. Sehelai rambut yang dilihat oleh mahram yang bukan mahramnya, maka akan menjadikan dia disiksa selama 1000 tahun di neraka, katanya gitu. Kemudian kalau dia nggak pakai jilbab, maka akan menyeret 4 orang, misalnya bapaknya, kemudian suaminya, terus anak laki-lakinya. Nah, kurang lebih dalilnya seperti itu. Dan ini pada waktu itu sangat ngetren teman-teman, di medsos itu sangat banyak. Dan ini juga pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh salah satu uh, orang itu nanya ke saya. Jadi adiknya tuh suka protes gitu loh. Adiknya itu kan waktu itu masih sekolah di pondok pesantren gitu kan. Terus dia dengar protes gitu loh, kok katanya nggak pakai jilbab hukumannya gini nanti akhirat gitu. Terus kakaknya ini datang ke saya gitu, nanya masalah ini. Kemudian saya bilang gini, itu dalil dari mana gitu, kok saya baru dengar gitu kan. Terus saya cari-cari, ternyata mohon maaf ini emang bener-bener hadis palsu teman-teman, bukan sekedar hadis, mungkin omongan orang gitu loh, omongan orang dinukil-nukil gitu kan. Dan ini adalah hadis palsu, ternyata nggak bisa dijadikan rujukan. Jangankan hadis palsu teman-teman, hadis doif saja, hadis yang pangkatnya lemah itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan akidah. Ini kan masalah akidah, keyakinan kita. Jadi gini teman-teman semuanya ya, buat sekedar wawasan aja, buat tambahan wawasan teman-teman semuanya. Ciri-ciri hadis palsu itu biasanya ya, dia itu kalau kalau bahas masalah masalah pahalanya itu ngalah-ngalahin amalan-amalan yang bagus-bagus, amalan-amalan yang agung gitu kan. Amalannya kecil tapi pahalanya luar biasa besar. Kemudian kalau ada dosa yang dosanya itu sepele, itu dosanya ngalah-ngalahin dosa-dosa yang agung juga gitu. Itu kan gak masuk akalnya di situ. Dan untuk masalah hadis ini yang katanya sehelai rambut wanita yang dilihat oleh mahram bukan mahramnya, maka sehelai rambutnya akan menjadikan dia disiksa selama 1000 tahun di neraka. Itu kan gak masuk akal. Ini saya kasih contoh gini lah. Katakanlah satu kepala wanita itu rambutnya sekitar 100.000 lah, anggap aja saja 100.000 helai. Nah, itu kalikan aja teman-teman. 1000 tahun dikalikan 100.000 helai itu berapa tahun kira-kira di neraka? Coba dipikir logika itu berapa? Udah berapa triliun gitu kan? Nah, sekarang gini teman-teman. Apakah masuk akal gitu loh? Orang yang nggak pakai jilbab itu dosanya, siksaannya itu melebihi orang yang meninggalkan sholat. Coba dipikir logika. Masuk akal apa enggak? Kan jelas gak masuk akal gitu loh. Jelas-jelas meninggalkan sholat fardu 5 waktu itu adalah dosa a'dhamul dzunub gitu kan, dosa yang paling agung gitu. Itu ternyata kok masih kalah dengan orang yang tidak pakai jilbab. Itu logikanya di mana coba dipikir aja gitu. Kemudian yang menyeret 4 orang laki-laki itu juga nggak masuk akal gitu loh. Misalkan ya bapaknya sudah pernah menasihatin dia suruh pakai jilbab, terus bapaknya nanti diseret ke neraka, suaminya juga sudah menasihati dia semaksimal mungkin, tiba-tiba diam-diam dia nggak pakai jilbab keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, kemudian anak laki-lakinya nanti juga diseret. Itu gimana coba logikanya, itu gimana? Orang yang nggak bersalah kok tiba-tiba sama Allah nanti diseret ke neraka. Itu apakah Allah adil, apakah Allah zalim kalau seperti itu? Pikir aja teman-teman, pakai logika gitu loh. Lalu begini teman-teman ya, yang buat saya semakin yakin kalau ini adalah hadis palsu itu apa? Jangankan periwayatnya siapa, katanya siapa, lawang teks bahasa Arabnya saja nggak ada gitu kan. Sedangkan hadis itu adalah teksnya itu jelas dari Nabi gitu kan, lafalnya dari Nabi menggunakan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan menggunakan bahasa lain. Ini kan nggak ada bahasa Arabnya gitu kan. Jangankan kalian tanya periwayatnya siapa, long teks bahasa Arabnya saja nggak ada gitu loh. Ini bukan hadis, bukan periwayatnya siapa, yang ngomong saja ini katanya siapa. Itu jelas katanya orang ini, mungkin orang Indonesia, saya bilang nih, orang Indonesia mana gitu yang bilang kayak gini, kan nggak pernah dicantumkan gitu loh. Dan sayangnya ini sudah marak disebarkan di medsos gitu loh pada waktu itu ya. Kalau sekarang saya rasa sudah nggak ada nih, kalau dulu-dulu mungkin ada ya. Dan yang nyebarin ini juga mohon maaf ini kok agak gimana gitu loh. Apakah mereka itu nggak tahu tuh kalau konsekuensinya apa menyebarkan hadis palsu itu sangat-sangat fatal gitu loh. Jangan hadis palsu teman-teman, kita menyebarkan berita hoax, berita fitnah saja itu dosanya besar. Apalagi kalau kita berdusta atas nama Nabi. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiaplah untuk memesan tempat tinggalnya di neraka. Itu kata Nabi. Oke teman-teman semuanya,
segini saja, semoga bermanfaat. Saya sendiri kok agak lucu gitu loh pas baca katanya hadis ini nih. Wah, gak masuk akal gitu loh. Ya udahlah, ya wes lah teman-teman, gini aja. Semoga bermanfaat.